Ya. Kalau aku sih semuanya handphone second, Prof. Jadi aku jualnya handphone second tapi khusus seri Samsung flagship. Jadi yang Ultra, Z Fold kayak gitu sih sama iPhone kadang-kadang. Keren. Kamu rapiin pencatatan kamu bikin PT atau CV. Kamu gaji diri kamu, jadi jangan dividen dulu karena kamu masih berantakan tuh. Ya. Kamu gaji diri kamu per bulan, baru kamu investasi dari gaji itu dulu. That's it, that's all. Jangan digabung sama sekali sama rekening pribadi lu. Jangan Excel ala-ala, bikin buku yang benar. Oke bang, siap-siap. Kalau dari segi investasi udah nggak perlu strategi ulang ya bang. Cukup Karena coding gitu. lu paling gede dapat dari handphone lu sebenarnya. Iya, setuju. Investasi lu begitu pasti grow terus ya bro ya. Kenapa kamu nggak coba gimana misalkan dari duit ya, kan PT-nya distrukturin, gaji kamu 50 juta, setiap bulan kan kamu pasti dapat laba bersih dari PT-nya. Kenapa kamu nggak ekspansi usahamu daripada investasi di capital market atau di Bitcoin? Itu pertanyaan yang paling bagus sebenarnya. Kalau misalkan kamu bisa lebih banyak lah akunnya gitu, jadi 10 akun, siapa tahu omsetmu bisa double. Iya, itu dulu yang kamu kerjain sebenarnya. Bro kakak benar. Makanya kita nggak mau kasih saran investasi. Iya. Siap, Prof. Ya, Jadi bang, bisnis kamu ini gini. Oke, Iya, Bang. misalnya gue punya salah satu teman, gue sebut aja deh namanya deh, nggak apa-apa. Dia soalnya juga lagi bikin konten. Gue punya teman namanya Arif, dia bikin baju besar, omsetnya besar, salah satu yang paling besar lokal gue tahu. Dia itu baru investasi tuh belakangan. Ketika dia taruh uang di bisnisnya terus sudah muntah, dia baru investasi, ngerti nggak? Oke bang. Kalau lu seorang pengusaha, lu investasi itu ketika lu lempar uang ke bisnis lu udah nggak bisa grow. Karena bisnis itu bisa grow 100-200%. Investasi itu 10-11%. Paham nggak? Siap, paham bang. Jadi ketika lu itu bisa tembak duitnya, bisa balik 100%, lu likuidasi semua investasi lu hajar ke bisnis. Benar. Karena investasi terbaik di bisnis yang sehat yaitu adalah ke bisnisnya sendiri. Apalagi kan kamu juga main inventory juga di sini. Betul. Ngapain ke BRI, ke BCA? Dan kalau kamu confident sama bisnismu, kamu confident nggak ini sama bisnismu? Seberapa persen dari 1 sampai 100% seberapa? Yakin? Wah, kalau industrinya mah 1000% insya Allah sih, Prof. Iya, ngapain kamu invest di BRI, BCA kalau gitu? Soalnya Beli lebih banyak HP aja. Lu beli lebih banyak HP, bener. Lu nge-stock lebih banyak, lu jual lebih banyak, lu puter Jual lagi. akunnya lebih banyak, cari orang buat nge-live-in jualan. Iya, bener. Gue malah ROI-nya lebih tinggi, bisa double. Setahun belum tentu saham bank double. Betul. Iya, Prof. Tapi masalahnya skill saya sih mungkin 70%. Jangan tapi bang, jangan tapi bang. Jangan tapi bang. Itu salahnya bener loh, bener. Kamu kalau bisa gini, pokoknya gini. Lu seorang pebisnis nih, kapan lu investasi? Boleh kalau udah dari gaji mah silahkan tuh, kita nggak mikir. Tapi Ya, kan makanya. kecil. Gaji lu kan 50 juta kecil gitu. Yang gede itu miliaran bisnis lu. Kalau lu lempar ke bisnis udah muntah, baru investasi. Paham Setuju. nggak? Itu Kalau konsepnya. udah bisnisnya nggak bisa di scale up, Dengan baru duit. investasi. Oh, Kalau kamu udah nggak ada nih bisnisnya, oke udah mentok nih, segmennya udah orangnya itu aja, udah nggak bisa di scale up, ya udah aku lihat aset lain yang ROI-nya jauh lebih tinggi. Kalau enggak ya mending ke bisnisnya lagi dong. Benar. Karena orang tua saya pun juga ya ketika dulu dari usaha kue ya, cuman jual naik motor kemana-mana, udah punya duit beli oven, terus punya duit lebih banyak beli ovennya jadi 2. Nah, Ya kan? Karena kamu harus paham juga ada yang namanya ini ya, fixed cost, variable cost. Ya, kalau kamu kan kebanyakan variabel nih, karena kamu mainnya di inventory dan sifatnya variabel, yaitu biasanya selaras loh dengan kamu punya profit dan juga pendapatan. Jadi ya kalau kamu coba scale up-nya lebih gede ya dengan biaya marketing itu variabel juga, inventory variabel juga dinaikin, ya media promosinya dinaikin, siapa tahu malah omset lu bisa triple juga. iya, gua ya. jadi gua hajar dulu sih semua dadu. Bener. siap. Fokus siap, dulu. Bang. Fokus jual HP second. Iya, gua jadi dulu gua likuidasi sih semua investasinya. Iya makanya. Tapi bang, jangan tapi bang, lu lihat nih teman-teman gue yang punya MI semua di Indonesia itu mati-matian lawan IHSG anjing. Lawan nyari alpha tuh mati-matian anjing. Tapi bang. Outperform IHSG itu mereka sampai kayak anjing kayak punya analis 50 Bloomberg semua. Terus lu bilang kayak dengan forex MetaTrader ngentot lu itu 5% sebulan, mati lu anjing. Penipu tai lu. Goblok. Orang-orang kayak lu tuh ada afiliator yang bisa ini 1% seharinya anjing. Tapi bang. Nekat beli Bitcoin di era bear market. Welcome to Cicil Bitcoin episode 44. Kita akan beli lagi Bitcoin 100 juta rupiah ya. Selalu kita lakukan ya setiap bulan.
Bear market baby.